Hai gengs, back with Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah dia yang akan mencari kamu sebentar lagi, sesaat lagi ya. Ini general reading bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja. Kita langsung mulai. Sebelum kita masuk ke temanya, aku bakalan cek dulu energi kamu ke dia seperti apa. Kayaknya apa ya? Ada, aku nggak tahu nih. Aku ngerasa ada seseorang yang cintanya tuh lebih besar atau cinta bertepuk sebelah tangan. Bisa kamu yang lebih besar atau dia yang lebih besar, atau bisa kamu yang kepo sama dia tapi dia biasa aja, kamu baper sama dia tapi dia biasa aja, atau bisa dia yang baper sama kamu tapi malah kamu biasa aja gitu ya. Dan kamu baik sih, kamu baik sama dia, kamu ramah sama dia juga. Tapi aku ngerasanya kamu juga baper sama dia nih, baper, dan kamu suka kesel, suka marah sama dia, dan kamu ngerasa kayaknya ini udah berakhir, atau kamu berpikir untuk mengakhiri hubungan atau kedekatan ini ya. Kenapa kedekatan? Bisa aja kalian belum punya hubungan, baru deket-deket aja ya. Dan kamu ngerasa dekat sama orang ini. Iya, dekatnya tuh ya entah intens atau enggak, tapi bisa dibilang kamu dekat sama dia. Dekatnya romantic feeling sih. Dan bisa jadi kamu baper sama dia dan perasaan itu makin lama makin bertumbuh loh. Iya. Oke, sekarang entah kamu udah pernah ketemu sama dia atau nanti bakal ada pertemuan, atau kamu mungkin ada keinginan juga mau bertemu sama dia ya. Dan sekarang kita cek energi dia ke kamu seperti apa. Dia ada keraguan sama kamu, tapi dia menganggap hubungan ini positif, baik aja energinya. Dia merasa juga nggak banyak kemajuan, hubungannya di situ-situ aja. Ini ada sesuatu yang ragu, tapi ini ada energi apa ya, ada energi misteriusnya. Entah dia yang misterius, atau ini hubungan terlarang, atau hubungan tersembunyi gitu ya, atau cuma kamu sama dia aja gitu loh yang tahu kedekatan atau hubungan kalian. Tuh kan, ada energi cinta segitiga sih aku lihatnya. Dia kepikiran kamu. Gini, kalau kamu ini kan lebih ke baper gitu ya. Nah, kayak feelingnya tuh makin lama makin besar. Kalau dia tuh lebih kepikiran. Jadi makin lama makin sering mikirin kamu, atau lebih sering kepikiran kamu gitu ya. Dia happy aja, senang aja dekat sama kamu. Sama sih, kamu juga tadi gitu, aku lihat happy aja, senang aja dekat sama dia. Cuma energinya dia nih merasa ya hubungannya berputar di situ-situ aja, nggak ada ujungnya atau nggak ada kejelasannya. Bisa jadi dia kangen sama kamu. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke temanya. Dia akan mencari kamu sebentar lagi. Dia suka tebar pesona, caper-caper, tapi pura-pura biasa aja, pura-pura cuek sama kamu. Ada yang tubuhnya kurus. Bisa jadi dia sebenarnya orang dari masa lalu, ada energi masa lalu di sini. Mungkin dia lebih dewasa, ada juga dia orangnya agak menutup diri ya. Kalau dia wanita, dia suka pakai baju terbuka, dan dia merasa ada perubahan dalam hubungan kalian. Dia kalau feminin ada suka pakai baju terbuka gitu. Oh ya, aku mau bilang ya, aku jelasin sekali lagi di sini. Kalau misalnya aku bilang kalau dia feminin berarti suka pakai baju terbuka, berarti kamu yang lagi nyimak video aku ini mungkin cowok ya. Jadi kita baca energi si femininnya, lawan jenis.
laki-laki dekat sama perempuan, cowok dekat sama cewek gitu ya. Paham maksud aku? Nah, kadang tuh aku suka ngomong gini, dia suka pakai baju terbuka, berarti dia cewek dan kamu cowoknya. Tapi kadang aku suka bilang nih, pernah kayak kemarin, dia suka pakai topi. Kalau dia pakai topi berarti dia laki-laki, dan yang menyimak readingan ini berarti cewek, wanita. Sekarang gini, suka ada yang komen, kenapa sih yang dibacainnya itu kayaknya readingannya tuh khusus cewek aja. Aku tuh baca yang ada di readingan ini, keluar kartunya apa, ya udah aku bacain. Jadi semua tuh tergantung kartunya. Kalau aku bilang pakai topi, ya berarti dia di sini laki-laki. Kalau aku bilang pakai baju terbuka, berarti dia di sini wanita gitu loh. Jadi aku bacanya apa yang ada di sini. Jangan kayak ini yang cowok yang sering baper banget. Ini kayak bacanya tuh cuma buat cewek gitu ya. Buat feminin aja katanya. Padahal kan di sini juga banyak cowok-cowok. Hey, hello gitu. Coba please dewasa aja, disesuaikan aja. Maksud aku adalah udahlah ikutin aja readingannya, dengerin aja. Aku juga nggak akan memaksakan ya. Di sini misalnya tentang feminin terus aku paksa-paksa jadi maskulin, kan nggak bener juga, ya kan? Ya bisa aja kalau dia maskulin, dia suka pakai baju terbuka, bisa aja kan? Kenapa enggak gitu loh. Jadi maksud aku jangan terlalu dikotak-kotakan soal gender lah, maskulin, feminin. Ya udah disesuaikan aja. Kalau aku lagi bahas soal feminin, ya udah didengerin aja. Kalau aku lagi bahas soal maskulin, ya udah diikutin aja. Ntar juga ada waktunya kok yang keluar kartunya apa, terus aku bacain tentang maskulin. Paham nggak? Ya, aku nggak marah, aku nggak baper, cuma aku udah terlalu lelah sama komenan-komenan yang kayak gitu. Dan kemarin tiba-tiba ada lagi. Kalau misalnya kalian ada yang bilang, udahlah orang kayak gitu nggak usah ditanggepin, nggak bisa. Nanti kalau misalnya ada orang lain yang baca komen itu dan akhirnya image aku tuh dibenarkan seperti itu, oh iya memang ini readingannya khusus cewek aja, agak capek kadang yang kayak gitu loh. Maksudnya udahlah diikutin aja, kalau nggak suka di skip aja. Ya nggak sih maksud aku. Dan satu lagi nih, ini kalian skip aja kalau kalian nggak mau denger, langsung ke readingannya. Kemarin itu video terakhir banyak banget komen salty. Ada 2 atau 3 orang yang komen salty. Kalau orang komen salty, aku tuh gak marah. Aku gak baper sama sekali. Aku paling cuma kayak ketawain aja gitu. Cuma apa ya, udah 2024, di saat semua orang tuh ingin berubah menjadi lebih baik, tapi masih ada aja orang-orang salty yang komen kayak gitu. Ya aku sih terserah. Aku lebih fokus sama orang-orang yang sayang sama aku dan suka sama readingan aku, video aku. Aku nggak peduli sama mereka yang nggak sesuai, nggak suka, atau nggak sesuai ekspektasi mereka readingan aku. Ya udah gitu. Dan aku tuh tahu banget, kemarin tuh ada yang komen, kakak tuh mau konten atau mau cerita, please, ini tuh channel aku, rumah aku, suka-suka aku mau ngapain gitu. Kalau kamu nggak suka, ya udah nggak usah dilihat video aku. Dan please be nice lah gitu. Masa di rumah orang kamu ngomongnya sembarangan kayak gitu, salty kayak gitu. Yang punya rumah pasti juga nggak suka, bener nggak? Kamu main ke rumah orang terus kamu kata-katain orang yang punya rumah, sedangkan kamu tuh tiap hari dibaik-baikin, dikasih makan, diperhatiin, tapi tiba-tiba kamu tuh ngomongnya kayak gitu. Aku tahu banget nih yang komen-komen kemarin. Please, kalau masih kayak gitu aku bakalan blok. Ini rumah aku, channel aku bebas mau blok siapapun aku bisa. Oke, aku nggak peduli. Terserah kalian mau cari pencerahan di mana. Ya, bersyukur aja aku tuh bikin video kasih pencerahan loh. Ini free loh, cuma modal kuota doang. Gimana kalau aku bikin konten berbayar kayak reader lain? Aku tuh jarang banget komen atau jarang banget komen atau ngeluh atau komplain kayak gini. Reader lain tuh banyak banget yang sering di komen salty, dan dia sering lah aku lihat mereka tuh marah atau apa. Dan ini juga aku kasih tahu buat kalian, please be nice di channel reader manapun. Bersyukur aja dikasih pencerahan. Oke, kita sekarang lanjut ke readingannya ya. Itu bisa di skip kalau kamu nggak suka ya. Oke. Dia yang akan mencari kamu sebentar lagi. Dia tuh sebenarnya kayak ingin menjauh atau pergi dari kamu, tapi dia suka keingetan kamu. Tapi
Dia kayak suka flashback, ingat-ingat kamu lagi, kebayang-bayang lagi, ingat yang dulu lagi, ingat yang pernah terjadi di antara kalian sebelum-sebelumnya itu. Ibaratnya dia kayak belum rela atau belum terima aja gitu loh. Belum rela atau belum terima aja kalau dia melepaskan hubungan ini, ya. Dia tuh menunjukkan dia apa ya, dia suka sama kamu, dia tertarik sama kamu, dia mengekspresikannya, dan bisa dibilang ini nih unconditional love. Unconditional love, jadi kayak apapun keadaannya, kekurangan kamu, kekurangan dia tuh ya tetap aja tertarik dan tetap aja sayang atau cinta sama kamu. Ini lebih ke take and give sih hubungannya, dan itu apa ya istilahnya, hubungan ini cukup membawa pengaruh buat dia falling in love, dia jatuh cinta sama kamu. Makanya aku bilang kan bisa aja ini kedekatan, belum tentu udah pernah punya hubungan, tapi ada juga energinya memang masa lalu ya. Dia mencari kamu, dia memang memberi batasan sama kamu. Dia orang yang cukup percaya diri, ada yang empat juga. Dia pengen ketemu nih sama kamu, pengen adanya union. Itu kalau misalnya memang masa lalu ya, entah dia pernah menikah atau kalian pernah berjanji untuk hubungan yang serius, misalnya kandas atau akhirnya menjauh gitu ya. Di sini ada sebuah koneksi di antara kamu sama dia, tapi dia merasakan ada sebuah koneksi, soul connection, jiwa kalian yang terhubung sebenarnya. Dia seseorang yang sebenarnya tuh kayak udah pernah disakiti kali ya, jadi kayak mati rasa di sini. Nah, saat ini fasenya lagi ingin membuka hati atau membuka diri. Dia berjiwa bebas, pokoknya dia suka kebebasan, gak suka yang diatur gitu ya. Dan dia pernah mengalami sebuah transformasi dalam hidupnya, pernah ada perubahan. Dia pernah ada di dalam sebuah hubungan yang toksik, ya. Kayak dia merasa dimanfaatkan dalam hubungan itu, dan ya tapi apa ya, dia tipe orang yang cemburuan sih. Ada juga dari mereka yang egonya cukup tinggi ya. Dan tuh kan tadi aku bilang dia pernah berubah, pernah bertransformasi, yang sekarang tuh berubah banget dia orangnya. Mungkin dia punya trauma masa lalu, ada yang lagi proses healing sebenarnya. Dia lagi dalam usia bertumbuh ya, usia berkembang, bertumbuh, mungkin early 30 atau late 20 ya. Orangnya mandiri, independen, orangnya cantik, menarik dalam appearance atau fisik, penampilan itu kelihatan kayak ideal lah, proporsional. Orangnya agak cuek, dia lebih fokus ke diri sendiri aja. Memang hubungan kalian gitu-gitu aja aku lihat di sini. Dia agak menutup diri sebenarnya nih. Tapi kalian pernah ada komunikasi yang intens. Dia berharap atau ada sesuatu yang diharapkan sebenarnya dalam hubungan ini. Ada yang memang cukup religius, orangnya tuh kayak suka berdoa, suka manifestasi, meminta, atau mungkin pernah mendoakan kamu. Dia merasa terikat sama kamu juga, dan ada sih yang energinya toksik nih. Aduh, takut deh. Ada, atau memang ada juga yang rasa hubungan ini tuh yang negatif, kayak FWB lah, friends with benefit lah. Jadi cuma kayak saling memanfaatkan, tapi nggak ada statusnya gitu ya. Dia seseorang yang ahli dalam bidangnya atau pekerjaannya. Mungkin dia punya bakat, hobi, atau sesuatu gitu ya, yang ya dia profesional lah atau ahli dalam bidang itu. Dan aku lihat ada seseorang yang mungkin suka makan, suka jajan, atau suka masak, pokoknya yang berhubungan sama makanan. Dia tuh suka mimpiin kamu, atau dia suka halu lah, ngebayangin kamu. Mungkin kalian pernah traveling bareng. Dia orangnya santai, apa ya,
orangnya santai, nggak terlalu apa-apa dipermasalahkan gitu loh, easy going tuh. Dia bisa menerima keadaan, dia terjadi sesuatu, dia sabar, dia santai gitu ya. Dia merasa ada sebuah kecocokan sama kamu dan udah stabil, bisa stabil finansial, emosional, orangnya mungkin asik, easy going gitu. Orangnya nggak terlalu memaksakan harus kayak gini, harus kayak gitu. Tipenya santai, tapi dia seseorang yang cukup optimis dalam hidupnya, passionate gitu ya. Dan dia juga seseorang yang kadang gampang anxiety atau gampang stres, frustasi, gampang cemas gitulah ya, gampang overthinking. Dan orangnya kayak gampang tertekan, ada sesuatu terus dia langsung kepikiran ya. Tipe-tipe orang yang insomnia dan susah tidur. Apa ya? Tuh benar tuh, ada kartunya baru keluar. Dia suka berdoa atau cukup religius. Dia suka berbagi juga loh ya. Berbagi tuh ya maksudnya membantu, menolong seseorang. Dia seseorang yang cukup sibuk, banyak aktivitas atau pekerjaan. Jadi bisa dibilang suka apa ya, agak overload gitu ya pekerjaannya. Dan bisa kamu atau dia nih yang approach duluan, tiba-tiba datang dalam hidup kalian, tiba-tiba mendekat gitu. Dia orangnya tuh kalau ada masalah strong, nggak yang lemah banget orangnya. Kalau dia wanita feminin, dia suka make up atau suka apa sih ya, suka make up gitu lah, suka dandan gitu ya tuh, karena di sini ada gambarnya kayak gitu ya. Dan mungkin juga suka pakai perhiasan, aksesoris. Dia merasa ada ikatan sama kamu nih, walaupun kalian berjarak atau kamu di mana, dia di mana, dan dia merasa ada ikatan yang cukup kuat di antara kalian. Tapi ada juga di sini yang mungkin kamu sama dia ada masalah, kayak dia merasa tersinggung dengan perkataan kamu, atau dia merasa ada perbedaan pola pikir di sini. Ada perbedaan pandangan terhadap sesuatu, dan itu kayak kamu sama dia tuh kayak sama-sama baper atau kesel gitu ya. Dikarenakan ya kata-kata yang tersinggung itu ya. Orang ini kalau misalnya pernah berbuat salah sama kamu, dia tuh ingin memperbaiki, ingin minta maaf, atau kayak ya supaya kamu gak terluka lah gitu, ingin memperbaiki sih lebih tepatnya. Dia merasa ada kemiripan sama kamu, dia melihat kamu tuh kayak melihat dirinya sendiri. Dia merasa juga kamu merespon dia, sama-sama saling merespon sih sebenarnya, sama-sama saling tertarik. Mungkin juga dia ada ketertarikan fisik sama kamu. Orangnya agak sensitif memang aku lihat di sini. Dan bisa jadi datangnya dalam lingkungan pertemanan, circle kamu. Entah kalian pernah bertemu atau pernah dalam satu circle gitu ya. Emang agak ini ya, energinya agak-agak cuek gitu ya, cuek-cuek tapi kepo gitu. Ada yang anak rumahan. Kalau dia masa lalu kamu, dia suka lihat foto-foto kamu nih. Dia tipenya morning person, orangnya penyabar. Ada dari mereka yang nungguin kamu juga sebenarnya. Dan dia punya posisi yang cukup penting dalam lingkungannya, kayak punya power. Mungkin dia suka membicarakan kamu ke teman-temannya juga, ke circle-nya. Mungkin dia suka bertanya tentang kamu gitu, harus gimana nih sama kamu. Tapi dia punya circle yang cukup positif, kayak support dia lah. Ada nih yang cinta segitiga di antara kalian. Ada dari mereka tuh yang kayak sesuatu dalam diri mereka tuh kayak berubah, itu dikarenakan kamu. Jadi mereka banyak yang introspeksi gara-gara kamu. Ada sih dari keinginan mereka tuh pengen ketemu sama kamu. Dia yang akan mencari kamu sebentar lagi. Dia merasa hubungan kamu sama dia tuh sebenarnya ada peluang.
untuk dia bisa dekat atau untuk bisa punya hubungan sama kamu. Dia seseorang yang sudah cukup mapan, sejahtera lah hidupnya, dan dia tuh sebenarnya ada hasrat ke kamu, pengen dekat, bukan cuma udah baper aja. Tapi dia tuh kayak harus mengambil sebuah keputusan. Mungkin ada option lain atau ada sebuah keputusan yang harus dia ambil sebenarnya di sini. Atau bisa jadi kamu cuma sebuah pilihan. Atau bisa juga dia yang merasa kalau dia tuh cuma sebuah pilihan di mata kamu. Bisa jadi ini orang baru juga, karena aku lihat ada new beginnings di sini, baru kenal atau baru dekat. Dia seseorang yang agak innocent. Dia tuh sering bertanya-tanya tentang kamu, questioning about you, kayak di pikiran dia. Contoh kayak, kamu kenapa sih? Kamu tertarik atau enggak sama dia? Apa yang dirasakan kamu tentang dia? Nah, dia tuh sering bertanya-tanya kayak gitu. Kalau dia orang masa lalu, ya dia suka mengingat memori tentang kamu. Tapi energinya lagi proses healing. Lagi proses healing, mungkin ya lagi ingat kenangan, tapi juga lagi berusaha menyembuhkan sakit hati atau luka-luka masa lalu ya. Atau bisa juga sih dia yang punya trauma masa lalu mungkin dengan seseorang yang lain ya. Bukan berarti kamu yang bukan dia sakit hati, belum tentu juga sebenarnya. Dan orang ini tuh kayak lagi bingung, ingin mengambil sebuah keputusan di sini sebenarnya. Dia yang akan mencari kamu sebentar lagi. Dia tipenya tuh agak introvert, dia lebih suka sendirian, kayak lebih suka kayak gak suka diganggu, lebih nyaman atau lebih asik sendirian daripada di tengah keramaian mungkin ya. Banyak orang-orang tuh yang kagum sama dia atau tertarik sama dia, tapi dia gak terlalu peka terhadap orang-orang yang mencoba mencari perhatian ke dia. Dia tipe yang komunikatif, bagus dalam berkomunikasi. Dia tipe yang gak gampang buat deket sama orang lain. Kayak dia lebih suka kayak menutup diri, menutup hati. Dia seseorang yang suka tertarik sama dia pun ya dia gak terlalu mudah untuk membuka hati ya. Bisa juga dia ingin menunjukkan perasaannya atau feelingnya ke kamu. Bisa jadi dia seseorang yang bisa main musik atau suka dengerin musik. Atau mungkin suka posting lagu musik atau suka kode-kodein kamu lewat lagu mungkin. Bisa aja sih ya. Nah dia tuh agak manipulatif, dia gak jujur atas apa yang dia rasakan ke kamu. Mungkin dia ada feeling, dia kangen atau apa, tapi dia menunjukkan yang biasa-biasa aja ke kamu. Banyak loh orang kayak gitu. Bisa jadi kenapa gak menunjukkan manipulatif. Dia memanipulasi ya pikiran, perasaan, dan keadaannya karena mungkin dia lebih realistis, kalian gak bisa bersama. Atau bisa jadi ya dia memang agak gengsian aja buat menunjukkan. Atau dia berpikir gak worth it juga kalau ditunjukkan, karena ujung-ujungnya kalian memang banyak hambatannya hubungannya gitu ya. Bukan berarti dia bohong, cuma mungkin dia memilih untuk gak terbuka aja. Energinya memang ada seseorang yang misterius di sini. Bisa jadi kamu sama dia pernah ada konflik, sama-sama emosi dan sensitif pada saat kamu sama dia ada konflik itu ya. Dia seseorang yang fokus sama dirinya sendiri. Dia agak-agak cuek sama lawan jenis kayaknya. Dia tipe yang gak terlalu memaksakan kehendak. Kalau ada apa-apa dia lebih suka pasrah aja gitu. Pasrah, gak lebih lebih ikhlas atau merelakan apapun yang terjadi. Yang tadi aku bilang, apapun keadaannya dia pasti terima-terima aja ya. Oke, aku bakalan shuffle. Kenapa dia akan mencari kamu ya? Kenapa dia mencari kamu? Ya tuh kan jatuh guys. Aku tuh males kalau shuffle, kartunya tuh pasti suka jatuh-jatuhan. Aku nggak tahu nih. Nah, yaudah 5 kartu aja deh. Kenapa dia akan mencari kamu? Dia akan mencari kamu karena energinya dia kayak lagi membutuhkan seseorang.
lagi membutuhkan seseorang, atau bisa jadi dia dalam keadaan yang memang butuh bantuan, bisa. Ada sih yang kayak gitu. Atau ya pengen deket aja sebenarnya sama kamu. Entah setelah dekat itu apa yang terjadi ya. Pokoknya pengen ada kedekatan atau ikatan lah sama kamu. Tapi yang pengen dekat ini aku lihatnya sebuah hubungan yang berbahaya sebenarnya. Mungkin kalian dalam hubungan third party atau apa, atau banyak perbedaan, jadi hubungannya tuh sebenarnya sulit buat bersatu. Ya itu kan membahayakan buat kalian masing-masing kalau dipaksa. Ya, ntar sama-sama menyakitkan gitu loh maksudnya. Kenapa dia mencari kamu? Energinya saat ini bisa jadi ya dia pengen effort aja atau berusaha aja untuk mendekati kamu, atau untuk punya hubungan, atau untuk dekat sama kamu. Ada sebenarnya mereka yang pengen bertemu sih, kayak face to face sama kamu. Mungkin perlu bicara, pengen ngobrol, atau pengen ada sebuah diskusi, atau pengen ada obrolan aja gitu. Ya bertemu sih, bertemunya ya mungkin ujung-ujungnya ya komunikasi, ada obrolan-obrolan penting atau nggak penting ya. Dan di sini ya dia pengen maju atau mendekat, pengen menuju kamu lah gitu istilahnya. Apa ya? Dia kepo juga sih sama kamu sebenarnya, pengen tahu sesuatu tentang kamu. Tapi kalau kamu hubungannya nggak baik sama dia, orang ini nih sebenarnya pengen ada sebuah hubungan sih sebenarnya sama kamu. Kalau kita bilang pengen dekat, ya dekatnya apa? Ada yang memang sebenarnya dia pengen in relationship gitu loh sama kamu. Ya karena di sini ada kartu yang menandakan ya ini sebuah hubungan baru kenal atau baru dekat, ya dia pengen ada lanjutannya gitu loh dari kedekatan ini. Tapi ada juga seseorang yang memang kayak kesel atau marah. Dia bakal menunjukkan kemarahannya atau kekesalannya sama kamu. Ya mungkin ada sesuatu yang bikin dia marah gitu ya. Atau bisa jadi kalau kamu marah sama dia, vice versa, kamu yang marah sama dia, mungkin dia takut kalau kamu marah. Ya mungkin dia mau baik-baikin kamu, atau pengen minta maaf sama kamu. Kayak yang aku bilang tadi, ada seseorang yang ingin memperbaiki hubungan, atau nggak pengen aja kamu marah. Dia mencari kamu ya karena dia merasa kamu pergi, hilang, atau bersembunyi entah di mana. Jadi dia pengen tahu kabar kamu gitu loh. Jadinya ya cari-cari kamu. Orang ini nih kayak punya beban ya, entah apa yang dia rasakan, tapi kayak ada sebuah beban yang dia rasakan di sini. Mungkin untuk mengurangi bebannya itu ya dia harus mencari kamu supaya dia lebih tenang dan lebih lega mungkin. Setelah nanti ada komunikasi sama kamu. Dia mencari kamu, bisa aja dia kangen sih. Iya, dia rindu sih sama kamu nih. Ya, rindu, kangen ya mungkin ada feeling lah pastinya. Tapi nggak harus juga sih. Yang ingin mencari sebenarnya kayaknya satu orang ya. Ada beberapa mungkin yang lainnya yang cari, cuma nggak sampai yang benar-benar mencari. Cuma kayak di mulut aja gitu, kamu kemana, kamu apa kabar, tapi nggak sampai yang cari-cari kamu. Oke, kayaknya itu aja. Nanti kita lanjut ke tema berikutnya. Ini zodiaknya dia, ada zodiak Cancer, Pisces, Aquarius, Virgo, Capricorn, Libra, Aries, Sagittarius. Inisial hurufnya ada huruf K, E, B, T, S, L, G, R, W, F, dan J. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching. Ingat yang tadi aku bilang, aku nggak baper, aku nggak baper atau marah, cuma aku sekedar mengingatkan aja. Kalau aku nggak suka di rumah aku itu ada orang yang negatif. Ya, aku pengen channel ini, YouTube aku ini menjadi tempat atau rumah kalian buat kita fun, seru-seruan, buat kalian cerita, sharing, komen apapun, tapi tetap yang positif. Dan aku pengen menjadi tempat yang safe ya, nggak boleh ada yang negatif. Udahlah, dewasa aja, aku nggak suka orang-orang negatif dan toxic. Itu aja intinya ya. Thank you for watching. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.